Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam Waalaikumsalam warahmatullahi warahmatullahi wabarakatuh. wabarakatuh. Rabbi zidni ilma warzuqni fahma, Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Alhamdulillahirabbil alamin wassalatu wassalamu ala asyrofil anbiya'i wal mursalin sayyidina wa maulana Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in amma ba'd. Hari ini kita di mata kuliah apa nih? Mata kuliah apa kita nih? IMK, Pak. IMK. Apa itu IMK? Interaksi manusia dan komputer. Interaksi manusia dan komputer. Bagus. Hari ini berapa orang yang presentasi? Satu kah? Satu atau dua? Nggak tahu nih kawan-kawan. Yang saya bilang di grup berapa orang? Satu. You know, Satu ya. satu. Berarti hari ini satu orang presentasi, materinya sudah saya kasihkan di grup ya. Sudah Pak, sudah dikasih. Setiap Oke. Sebelum dimulai, ini diperhatikan baik-baik ya. Kita Ya. satukan pemahaman dulu. Yang sampai nanti saya saya menjelaskan A, pemahaman teman-teman malah B. Nah, jadi untuk penugasan ini kan di classroom. Iya. Ya, kan di classroom kan. Jadi teman-teman mohon diperhatikan tugas itu harus sesuai instruksi ya. Jadi kalau misalnya nanti pengumpulannya itu tepat atau tidak sesuai instruksi, maka tidak akan diterima. Berarti diulang lagi. Tolong yang lain di mute. Jadi untuk tugas artikel itu teman-teman mengerjakannya di saat teman yang sedang bertugas presentasi materi. Nah, jadi di saat perkuliahan ini itu artikel itu adalah rangkuman apa materi yang dijelaskan oleh teman yang presentasi. Nah, jadi bukan H-1 atau H+1, jadi mengerjakannya itu di saat perkuliahan. Kalau mengerjakannya sebelum perkuliahan kan aneh ya. Kan maksud saya itu teman-teman mengerjakan artikel itu di saat perkuliahan dimulai. Jadi teman-teman merangkum apa yang menurut teman-teman itu menarik atau penting dari materi yang disampaikan oleh teman yang presentasi di hari tersebut. Nah, jadi mengumpulnya ya hari itu juga. Terakhir deadline-nya itu jam 23.59. Saya apresiasi yang duluan mengumpul. Nah, mungkin ini ya, udah sabar mungkin sudah untuk mengumpul tugas. Nah, tapi yang lebih tepat adalah di saat mengerjakannya di saat teman sedang presentasi. Dikumpulnya berarti kan setelah mata kuliah ini selesai. Nah, begitu. Kemudian itu juga sebenarnya kan baru saya kirim, belum ada instruksi untuk mengumpul, belum saya jelaskan lebih rinci kan bagaimana aturan mainnya kan. Nah, di situ juga untuk tugas ini ada format nama file. Jadi saya tulis ya format seperti apa. Jadi jangan yang asal kirim. Jadi sebelum kita ini ya teman-teman presentasi ini saya kasih formatnya. Jadi formatnya saya minta nama, kemudian name,
Kemudian Nama, NIM. ini saya tulis di kolom chat. Nama, NIM, judul materi. Ini format file ya, dikirim nanti. Format file. Entah itu file artikel atau file slide ya, slide atau PowerPoint. Nah, yang mengumpul artikel itu adalah teman-teman yang sedang mendengarkan materi dari presentasi teman kalian. Jadi siapa yang presentasi, yang presentasi itu adalah yang teman-teman sudah atur siapa yang hari ini presentasi, maka dia mengumpul artikel dan juga slide. Jadi dua, yang presentasi itu tugasnya mengumpul artikel dan juga slide. Teman-teman yang tidak presentasi hanya mengumpulkan artikel ya. Kemudian lagi nih di kolom chat, format penulisannya bagaimana? Format penulisan artikel dan slide. Pertama harus ada nama, NIM, NIM, kelas, kemudian mata kuliahnya apa, kemudian judul materi itu nanti di tengah, judul materi, kemudian referensi. Itu ya. Boleh ini ya, share screen sebentar ya, biar lebih jelas. Oke, udah tampil ya tampilan Word saya. Kelihatan nggak? Kelihatan ya? Kelihatan nggak? Kelihatan. Nama, nanti kalau bikin format artikel seperti ini, nama, NIM, kelas, mata kuliah, kemudian judul. Ya. Misalnya apa nih? Judulnya, misalnya interaksi, misalnya judul anunya ya, judul materinya. Jadi, manusia dan komputer, misalnya. Judulnya seperti ini. Nah, nanti referensinya di bawah. Ya. Artikel harus ada referensinya, dari mana teman-teman ngambil. Supaya memperkuat bukti bahwa bukan cuma omdo doang nih. Siapa tahu kalian cuma ngetik aja sembarangan, kopas aja. Nah, jadi kayak gini ya. Di screenshot boleh. Ini format penulisan artikel dan di slide ya kurang lebih sama seperti inilah. Nanti di slide ada namanya, NIM-nya, kelasnya, jadi jelas siapa yang bikin. Saya juga nggak hafal ya nama-nama teman-teman di sini. Kemudian nanti yang saya nilai apa saja. Yang pertama komponennya, tentang bagaimana performa teman-teman saat presentasi. Ya, bagaimana teman-teman presentasi, apakah hanya membaca slide saja? Itulah. Kemudian bagaimana artikel dibuat dan slide-nya. Ya, 3 itu yang penting. Nanti yang saya nilai performanya. Jadi jika memang dapat tugas giliran untuk presentasi, betul-betul dikuasai materinya. Kemudian di saat teman-teman menyaksikan teman yang sedang bertugas presentasi, sambil membuat artikel, sambil disiapkan pertanyaan ataupun kritik dan saran boleh. Kritik dan saran itu bisa mengenai performa, bisa mengenai slide
yang ditampilkan oleh teman kalian. Nah, itu ya. Jadi ada aturan mainnya lah kalau ini tugasnya. Nah, ada yang mau ditanya enggak? Ada yang mau ditanya? Ini Pak, saya udah buat tugas presentasinya, cuman enggak sesuai awalnya itu. Apa? Enggak sesuai apa nih? Judul awalnya kasih nama gitu. Apa? Belum dibuat kayak gitu sih. Ya, nggak apa-apa. Kan nggak tahu tuh. Nah, lain kali ini ya, Iya. teman-teman kalau nggak apa-apa tanya aja di grup. Lebih baik Adanya. saya lebih menyarankan teman-teman kalau tanya sesuatu, tanya apapun itu tentang perkuliahan, tanya di grup aja. Jadi sudah mewakili teman-teman yang lain kalau ada permasalahan yang sama. Nggak usah japri ya, di grup aja nggak apa-apa. Nah itu nggak apa-apa, Mas Fatur, kalau memang sudah telanjur ya nggak apa-apa. Nanti kan diperbaikin. Nanti yang dikumpul sesuai format. Jadi deadline-nya malam ini ya, jam 23.59. Sebelum jam 12 malam sudah dikumpul. Nah, ya jadi Iya, Pak. H-1 dikumpul ya, H-1 atau H+1 ya saat perkuliahan lah. Setelah selesai perkuliahan kalau bisa langsung dikumpul ya dikumpul. Terakhir jam 2.35 jam 11 gitu, jam 11.59. Pak, izin tanya, Pak. Insya Allah Halo, gampang Pak. aja tuh. Cuma teman, Izin tanya, Pak. iya, silakan. Ya. Pak Revi, itu kan ada 7 ya, Pak ya? 7 pilihan, Pak ya? Itu dipilih satu-satu kah, Pak, atau bagaimana kah, Pak? Nah, kan masalah materi nih. Nah, materi itu kan sudah saya urutkan dari nomor 1 sampai 7. Berarti urutan pertama itu yang paling dasar sampai ke urutan ke-7. Jadi yang paling pertama yang nggak bisa langsung loncat materinya. Jadi nomor 1 dulu, siapa yang dapat giliran pertama ya berarti dari nomor materi poin pertama sampai ke-7. Nah, itu teman-teman lah sudah yang ngatur yang giliran maju siapa aja. Iya. Ya kan? Jadi, pilih satu-satu, Pak ya? Masing-masing orang punya judul sendiri. Ya, masing-masing. Ya, bukannya Nah, itu. 5 orang maju satu materi, enggak, satu materi. Satu materi. Satu materi. Jadi teman tolong diperhatikan ya, teman yang sedang presentasi, teman tidak hanya bisa memberikan pertanyaan, tapi juga bisa memberikan kritik dan saran. Ya. Harapannya semuanya aktif memberikan pertanyaan, semua yang hadir di sini aktif memberikan pertanyaan. Jadi sekali lagi disimak baik-baik teman kalian yang sedang presentasi. Kemudian Lanjut Pak. oke, kalau lanjut hari ini siapa? Mas Fatur ya, presentasi ya. Iya Pak. Oke Mas Fatur, nanti teman-teman ini ya boleh ini ya tegur ya kalau memang misalnya waktu sudah masuk Isya ya. Mungkin live aja pakai link yang baru aja sekalian. Siap ya? Google Meet. Google Meet, Pak. Google Meet. Meet. Oke Pak, sudah Pak. Siap. Pak Fatur, Mas Fatur. Silakan presentasi. Iya Pak. Materi poin pertama kan? Jangan yang 7 langsung. Enggak, nomor 1 Pak. Ya, mantap. Mulai berbagi ya. Sudah kelihatan? Kelihatan? Sudah kelihatan kah, Pak? Kelihatan. Sudah. Oh iya. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera untuk kita semua. Dalam
perkuliahan interaksi manusia dan komputer menjadi semakin krusial seiring dengan perkembangan pesat teknologi komputer dan aplikasi berbasis komputer di berbagai bidang kehidupan. Dalam era digital ini, kemampuan merancang antarmuka pengguna yang baik, memahami kebutuhan pengguna, dan memastikan bahwa teknologi yang kita kembangkan dapat digunakan dengan mudah oleh berbagai lapisan masyarakat adalah keterampilan yang sangat diperlukan. Tersebut adalah pengertian dari interaksi manusia dan komputer. Ruang lingkup interaksi manusia dan komputer. Ruang lingkup interaksi manusia dan komputer mencakup berbagai aspek yang berkaitan dengan bagaimana manusia berinteraksi dengan komputer dan teknologi informasi. Berikut ini adalah beberapa aspek penting dalam ruang lingkup interaksi manusia dan komputer. Desain antarmuka pengguna adalah memahami bagaimana merancang antarmuka yang efisien, intuitif, dan menarik bagi pengguna. Ini mencakup aspek tata letak, grafik, navigasi, dan elemen-elemen desain lainnya. Berikutnya, evaluasi pengguna, yaitu menggunakan metode dan alat untuk mengukur pengalaman pengguna dan efektivitas antarmuka. Ini dapat mencakup uji pengguna, penilaian heuristik, dan pemantauan perilaku pengguna. Berikutnya, psikologi kognitif adalah memahami bagaimana manusia memproses informasi, mengambil keputusan, dan berpikir saat berinteraksi dengan komputer. Konsepnya seperti memori, persepsi, dan belajar penting dalam konteks ini. Interaksi multimodal, memahami bagaimana manusia berinteraksi dengan teknologi melalui berbagai modalitas, termasuk suara, sentuhan, gerakan tubuh, dan bahasa tubuh. Kedengaran enggak, teman-teman? Kedengaran, Pak. Jelas, Pak. Oke. Selanjutnya B, mengapa dan apa interaksi manusia dan komputer? Interaksi manusia dan komputer adalah bidang studi yang mempelajari bagaimana manusia berinteraksi dengan komputer dan teknologi informasi. Ini penting karena teknologi komputer Masa? Ayo tinggal. ini penting Kita. karena teknologi komputer telah menjadi bagian integral dari kehidupan sehari-hari kita. Nanti aku yang pulang. Ada sekarang. Dan pemahaman yang baik tentang bagaimana manusia berinteraksi dengan teknologi ini adalah kunci untuk merancang pengalaman pengguna yang efektif dan efisien. Berikut adalah alasan mengapa IMK penting dan apa yang dikaji dalam bidang ini. Pertama, meningkatkan pengalaman pengguna. Interaksi manusia dan komputer membantu meningkatkan pengalaman pengguna dengan memastikan bahwa antarmuka pengguna user interface antarmuka pengguna dirancang dengan baik dan mudah digunakan. Hal ini membuat pengguna merasa lebih nyaman saat menggunakan perangkat dan aplikasi. Kedua, meningkatkan produktivitas dan efisiensi. Dengan memahami bagaimana manusia berinteraksi dengan komputer, kita dapat merancang alat dan aplikasi yang dapat meningkatkan produktivitas dan efisiensi pengguna. Contohnya, desain antarmuka yang intuitif dapat menghemat waktu dan upaya. Ketiga, mengurangi kesalahan. Studi interaksi manusia dan komputer membantu mengidentifikasi potensi kesalahan dalam interaksi manusia dan komputer.
Dengan merancang sistem yang meminimalkan kesalahan pengguna, kita dapat mengurangi risiko kerusakan dan ketidaknyamanan. Berikutnya, apa yang dikaji dalam interaksi manusia dan komputer? Yang dikaji yang pertama ialah desain antarmuka pengguna, UX design, UX design. Merancang antarmuka yang intuitif, menarik dan efisien. Kedua, evaluasi pengguna, yaitu menggunakan metode penilaian untuk memahami bagaimana pengguna berinteraksi dengan sistem. Ketiga, psikologi kognitif, yaitu memahami bagaimana manusia memproses informasi, mengambil keputusan, dan belajar. Keempat, interaksi multimodal, yaitu memahami berbagai cara manusia berinteraksi dengan komputer seperti suara, sentuhan, gerakan, dan bahasa tubuh. Yang kelima, antarmuka berbasis suara dan pengenal bicara, yaitu memahami teknologi yang memungkinkan interaksi dengan komputer melalui suara. Yang keenam, pengembangan aplikasi berbasis EA, yaitu memahami pengguna teknologi kecerdasan buatan EA dalam interaksi manusia dan komputer. Slide berikutnya. Siapa saja yang terlibat dalam interaksi manusia dan komputer? Dalam studi interaksi manusia dan komputer, serta pengembangan aplikasi yang melibatkan interaksi manusia dan komputer, berbagai pihak dapat terlibat untuk memastikan desain, pengujian, dan implementasi yang sukses. Berikut adalah beberapa pihak yang umumnya terlibat dalam interaksi manusia dan komputer. Pertama, perancang antarmuka pengguna, yaitu merancang tampilan dan interaksi antarmuka pengguna yang efektif, intuitif, dan menarik. Kedua, pengembang perangkat lunak, software developer, yaitu membangun sistem dan aplikasi berdasarkan desain antarmuka pengguna yang telah dirancang. Ketiga, peneliti interaksi manusia dan komputer, yaitu melakukan penelitian untuk memahami perilaku pengguna, mengevaluasi antarmuka, dan mengembangkan teori-teori interaksi manusia dan komputer. Keempat, pengguna akhir, yaitu mereka yang menggunakan aplikasi atau sistem yang dikembangkan dan pengalaman interaksi mereka sangat penting. Kelima, pengembang konten, Oke. Pengembang konten bertanggung jawab untuk membuat konten yang digunakan dalam aplikasi atau situs web seperti teks, gambar, dan video. Ahli EA, jika aplikasi melibatkan teknologi kecerdasan buatan, ahli EA dapat terlibat dalam pengembangan komponen ini. Berikutnya, masih kedengaran, Pak? Halo? Kedengaran Pak, atau ya? Oke. Kedengaran, lanjut. Oke. Konsep selanjutnya, konsep dan dasar interaksi manusia dan komputer. Konsep dan dasar interaksi manusia dan komputer adalah prinsip-prinsip dan panduan yang membantu merancang, mengembangkan, dan mengevaluasi sistem antarmuka dan aplikasi yang memfasilitasi interaksi yang efektif antara manusia dan komputer. Berikut adalah beberapa konsep dan dasar penting dalam interaksi manusia dan komputer. Usability atau kemudahan penggunaan, yaitu salah satu konsep paling mendasar dalam interaksi manusia dan komputer adalah usability.
atau kemudahan penggunaan. Ini mengacu pada sejauh mana sistem atau aplikasi yang dapat digunakan dengan mudah oleh pengguna akhir. Aspek-aspek seperti tampilan antarmuka yang intuitif, navigasi yang efisien, dan pemahaman yang cepat oleh pengguna adalah komponen utama dari usability. Kedua, antarmuka pengguna, user interface. Antarmuka pengguna adalah titik kontak antara manusia dan komputer. Ini mencakup elemen-elemen seperti layar, tombol, ikon, teks, dan kontrol yang memungkinkan pengguna berinteraksi dengan sistem. Antarmuka pengguna yang baik adalah kunci untuk meningkatkan interaksi manusia dan komputer. Feedback dan respon, yaitu sistem interaksi manusia dan komputer yang baik memberikan umpan balik yang jelas kepada pengguna saat mereka berinteraksi dengan komputer. Baiklah, dengan demikian kita mencapai dengan demikian presentasi yang telah saya sampaikan cukup sekian. Untuk selanjutnya silakan berikan komentar atau pertanyaan. Sekian dan terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Oke, sudah kondusif. Insya Allah kita sampai jam 8 aja. Mungkin lebih sedikit lah. Setelah Mas Peter, siapa yang maju gilirannya presentasi? Saya Pak. Lanjut ya Pak. Oke, lanjut aja. Siapa ini, ada yang mau ditanyakan? Teman-teman yang lain, ada yang mau ditanyakan? Jangan malu-malu ya. Kita bertanya ini bukan untuk mengetes teman kita, tapi memang kita nggak tahu kan. Iya. Dan saya jawab semampu saya aja sih. Iya, saya juga mengingatkan kepada teman-teman semua di sini, harapannya jangan baper ya. Kalau misalnya ada masukan dari saya sebagai dosen atau dari teman-teman memberikan kritik dan saran atau memberikan pertanyaan, ya jangan sampai ini ya baperan nih. Jadi namanya kita ini belajar ya, jadi santai aja, nggak usah terlalu tegang. Jangan anggap saya di sini sebagai musuh ya. Di sini saya niatnya membantu Ya, teman semua supaya lebih baik, gitu ya. Jangan dianggap di sini saya ngetes. Jadi intinya jangan baper lah, santai aja. Mau tanya, Nah itu Oke Pak, siap Pak. kalau sejarah dari komputer sendiri kan kita sudah tahu ya dari tahun ke tahun itu kan semakin membaik. Kalau interaksi manusia dan komputer sendiri apakah sama dengan sejarah komputer itu diciptakan? Ini itu aja. Terima kasih. Iya, itu Mas tadi Nggak kedengeran Mas, apa ya? dengaran. Ditulis di pesan coba. Ya kedengeran. Di pesan Google Meet nih. jangan marah ya. Enggak kedengaran. Enggak. Ya, kurang jelas kah suaranya? Mas Adi bilang sama nggak sejarahnya antara sejarah komputer dengan sejarah interaksi manusia dengan komputer, intinya itu. Oh. Sudah. Ini komputer. Sejarah komputer. Dengan Kurang jelas Mas. Putus-putus suaranya, Sejarah. putus-putus. Hilang suaranya Pak Fatur.
Cek, cek, kedengaran? Ada belum suara saya? Ya, ada. Oke. Tadi itu sejarahnya interaksi manusia dan komputer kah? Ya, betul. Apakah sama dengan sejarah diciptakannya komputer? Apakah sama? Hmm, sejarah kemungkinan itu tidak sama tuh Pak Adi. Mungkin duluan komputer kayaknya daripada interaksi manusia dan komputer. Segitu aja sih saya tanya Pak Adi. Sedetailnya saya tidak tahu tuh ya. Dengar nggak Pak Adi tadi? Ya, dengar. Sejarah perkembangan interaksi manusia dan komputer dan awal pembuatan komputer gitu kah? Iya. Kayaknya beda kemungkinan beda Pak Adi. Duluan komputer baru interaksi manusia dan komputer. Gitu aja sih jawaban dari saya Pak Adi. Mungkin teman-teman ada yang lebih tahu mungkin, atau Pak dosennya lebih tahu mungkin, bisa dijelaskan. Ayo. Bantu. Kemungkinan ini kita satu ini aja ya. Satu ini karena sudah mau jam 8. Ya nggak bisa dipaksa. Iya. Kemungkinan satu pemateri atau tadi. Insya Allah selanjutnya harap gimana ya sudah. Harap berapa ya? Satu ya memang ya. Oh ya sudah, sorry. Saya ingatnya kelas lain. Kelas lain ada yang ini, ada yang apa? Ada yang kurang ini. Ini emang satu orang satu kan ya? Iya Pak, satu orang satu. Oke. Betul aja berarti. Nggak ada yang bisa ini kah? Membantu ini, Mas Fatur. Nah, kalau ini ya, kalau coba teman-teman pikir ya, secara logika. Komputer itu kira-kira kalau di sejarah komputer itu awalnya yang membuat komputer itu siapa? Manusia Pak. Kalau kita pikir-pikir nih ya, berarti kan kalau dari sejarah komputer itu kan yang membuat manusia kan awalnya. Jadi interaksi manusia yang sebenarnya ya di saat sejarah komputer itu juga sama ininya, sejarahnya sama, cuma dibuat bidang keilmuannya itu sekitar tahun 1950-an. Nah, boleh deh di googling. Jadi jangan ini ya, jangan takut menggoogling ya, googling aja nggak apa-apa. Jadi sambil googling aja nggak apa-apa, dilihat sejarahnya interaksi manusia dan komputer itu kapan ininya dibuat apa bidang keilmuannya. Nah itu mungkin perbedaannya itu antara sejarah komputer dengan sejarah
sejarah perkembangan interaksi manusia dan komputer. Nah, jadi interaksi manusia dan komputer itu mungkin lebih menekankan kapan dibuat ininya, bidang keilmuannya. Nah, kurang lebih seperti itulah inti inti dari sejarah perbedaan atau sama gitu, sama dengan sejarah komputer dengan interaksi komputer dan manusia. Nah, kurang lebih kayak gitu. Nah, silakan aja di googling, bisa jadi mungkin saya salah ininya, salah tahunnya ya. Cuma pemahamannya seperti itu. Ya, namanya juga saya juga punya keterbatasan ilmu kan. Nah, untuk yang lain, teman-teman ada mungkin kritik dan saran. Saya terakhiran aja ya. Kalau nanya atau kritik, teman-teman dulu. Ada yang ini, nanti kan saya tambahin kalau ada yang kurang. Ada lagi yang mau ditanya nggak? Satu pertanyaan terakhir. Nah, angkat tangan Mas Jupran. Apa tuh Mas Jupran? Iya Pak, ini mau nanya sama Mas Patri. Ya, Ini Mas Fatur, tadi kan jelaskan tentang IMK ya. ya. Kalau saya mau bertanya tentang apa aja sih interaksi manusia dan komputer dalam kehidupan kita sehari-hari yang sering kita dapati, Mas Fatur. Itu aja Mas Fatur Iya. pertanyaan. Oke. Salah satu interaksinya itu ya seperti smartphone kali ya, smartphone, laptop. Ya mungkin itu interaksinya. Mas Fakir, berpikir boleh, tapi kan kita tidak menghayal. Gimana Pak? Kalau ada contoh gambar, video, boleh. Kita teman itu menghayal, membayangkan. Oh iya. Nah, ketahuan kan? Makanya santai aja. Kalau saya jawab, iya. Kalau saya jawab paling panjang nanti Pak. Apa? Kenapa? Ini apa tuh berbelit nanti. Ya itulah. Ya, itulah kira-kira Pak interaksinya. Apa tadi? Handphone, Seperti smartphone. kita menggunakan handphone, laptop, kamera gitu ya. Yang tadi sebenarnya Mas Fatur sudah sebutkan UI, UX, Iya. user interface. User interface Oh iya, tampilan misalnya web, ya kan, tampilan web. User interface itu ya iya. bahasa gampangnya kan tampilan. Cuma keren memang namanya Iya, interface UI, UX, user experience. User interface itu kan ya tampilan web, tampilan software, tampilan sosmed. Nah, itu kan bagaimana tampilan itu untuk sarana interaksi antara manusia dengan komputer. Intinya seperti itu, teman-teman. Ya, jadi ya itu aja ya. Sudah. Nanti Mas Fatur ditanya terus. Sekali lagi, teman-teman, ya. Kalau kuliah, anggap aja kita lagi sharing, jadi nggak beban, nggak pusing, nggak stres, penuh bahan. Kalau teman-teman sugesnya kuliah ya nanti terasa berat. Anggap aja kita ketemu dosen ini lagi sharing aja lah. Jadi kalau memang ada yang perlu ditanya ya tanya. Kalau memang nggak tahu tanya. Kalau memang ada yang kurang teman-teman tahu ya tinggal tambahkan aja. Ya teman-teman ya jangan dibawa pusing. Oke Pak. Saya support teman-teman nih. Oke. Para Pak, siap. kaum lain, para mujahid, para ini ya pekerja keras, para pekerja keras yang selain mencari nafkah, jihad untuk keluarga, selain itu juga jihad mencari ilmu. Nah itu ini sebagai penguatan untuk teman-temannya, jangan sampai berhenti di tengah jalan.
Teman-teman yang sekarang mungkin merasa capek, merasa lelah, masih banyak yang lebih lelah dibanding kita. Dan Iya, betul, Pak. apabila ini terasa berat, yakinlah bahwa Allah itu memilih teman-teman karena Allah yakin teman-teman itu bisa menghadapinya. Kalau bukan teman-teman, siapa lagi, ya kan? Nah, jadi teman-teman semangat terus ya kuliah ya. Itu aja sugesnya itu. Ini Pak, Kita mau kuliah ini mau sharing aja sebenarnya. Saya juga mengambil ilmu dari teman-teman. Ya, kita saling bertukar ilmu. Saya juga mempunyai keterbatasan ilmu ya. Mungkin ada kalanya nanti saya tidak bisa jawab ya. Karena memang saya punya keterbatasan ilmu kan. Saya juga manusia biasa ya. Nah, jadi itu supaya kita enggak beban. Ya, saya juga supaya enggak beban mungkin mengajarnya ya anggap aja kita lagi sharing ngobrol bertukar ilmu. Nah, itu ya untuk saya memberikan saran untuk selanjutnya siapapun itu ya yang maju karena di sini yang saya nilai adalah tugas, kemudian performa. Tugas itu kan yang artikel dan juga slide. Jadi saya yang saya yang pertama saya apresiasi dulu ya yang sudah ngumpul. Mungkin ini kayaknya ada yang ngumpul semua materi. Saya apresiasi itu ya berarti niat betul mungkin ini mengerjai ya. Saya husnuzon aja. Berarti teman-teman mungkin memang niat betul ya mata kuliah ini sampai semua materi itu dikumpul di Google Classroom. Nah, cuma itu diperbaiki ya. Jadi sesuai yang saya minta kemarin sesuai instruksi. Jadi kumpullah sesuai instruksi yang saya berikan. Kumpul memang di saat mata kuliah itu berlangsung. Jadi satu hari ya satu materi. Karena kan teman-teman bikin artikel berdasarkan apa yang disampaikan oleh teman yang presentasi. Nah, kemudian yang saya yang saya nilai ini ya dari performa. Mungkin tadi nggak kelihatan ya mukanya Mas Fatur ya. Ya saya anggap aja saya berhusnuzon bahwa Mas Fatur ini sudah menguasai materi lah. Enggak juga, Pak. Saya kan husnuzon aja. Baca-baca juga, Pak. Iya, saya anggap Mas Fatur menguasai lah materi yang dipresentasikan. Nah, untuk slide selanjutnya teman-teman yang mau maju slide yang akan ditampilkan. Jadi anggaplah kita ini sedang meeting dengan kita kan ini kelas karyawan ya. Anggap aja kita lagi meeting di kerjaan di perusahaan. Kita anggap aja sebagai tim leader nih. Jadi tim leader kita diberikan karena kita nih pemimpin, kita diberikan amanah untuk membriefing ya kan dalam kerjaan tuh membriefing teman-teman. Jadi ya pasti kan namanya kita briefing itu di zaman sekarang pasti yang ditampilkan adalah slide, PowerPoint, ya kan? Nah, bagaimana cara kita membuat slide itu menarik? Nah, PowerPoint. Jadi poin-poin yang mempunyai power, ya, poin-poin yang mempunyai power. Jadi punya Pak Mas Fatur bagus ya, bagus. Cuma ke depannya teman-teman harus lebih bagus lagi. Jadi lebih ke poin-poinnya aja yang ditampilkan. Poin, penjelasan singkat, contoh-contoh. Nah, contoh itu kan sudah pernah saya bilang. Boleh teman-teman tampilkan gambar. UI itu tampilannya gimana sih? UI itu, UX itu gimana sih gambarnya atau videonya? Nggak apa-apa. Jadi tugas kita nanti sebagai ini ya, saya doakan teman-teman di kerjaannya tinggi ya jabatannya, bisa dapat jabatan yang tinggi sebagai pemimpin. Amin. Amin. Kita kan sebagai pemimpin ya nggak mungkin lah ada komunikasi. Amin. Nggak mungkin kita nggak ada komunikasi sama anggota kita lah, ya kan? Ya nggak mungkin lah. Pasti kita. Jadi ilmu komunikasi itu penting ya. Bagaimana kita sebagai pemimpin memberikan arahan. Kalau anggota kita itu benar menjalankannya, berarti alhamdulillah arahan kita itu dipahami sama anggota kita. Nah, jadi gitu ya. Jadi nanti ke depannya slide itu bikin
poin-poinnya saja, penjelasannya boleh, tapi penjelasan singkat, sisanya teman-teman menjelaskan. Dari situ kita bisa menilai apakah teman-teman ini menguasai materi apa enggak gitu, ya kan? Dan perbanyak contoh aja, gambar atau video. Kita juga jadi nggak bosan, lebih paham, ya itu ya ke depannya. Kemudian untuk artikel sudah sesuai ini ya, saya minta sesuai format apa yang saya minta. Jadi harus ada referensi karena kita ini kan mahasiswa. Nggak bisa kita kayak kopas comot sana comot sini, nggak tahu dari mana sumbernya, nggak bisa apa dipercaya gitu tugasnya. Nah, jadi gitu ya. Harapan saya tugas itu saya rasa yang paling gampang sudah itu. Tinggal niatnya aja lagi ya. Buat artikel. Jadi buat betul-betul artikelnya ya. Untuk yang sudah mengumpul ya tolong diperbaiki lagi. Saya apresiasi teman-teman yang sudah mengumpul ya. Sudah mau mengumpul duluan, tapi sesuai aturan ya, sesuai instruksi yang saya berikan. Jadi ngumpulnya ya di hari ini juga, bukan H-1 atau H+1. Nah, itu ya teman-teman, ada mau ditanyakan nggak? Anggap aja ini semester 3 ya, anggap aja kita perlahan-lahan ini belajar untuk menghadapi sidang skripsi. Ya, karena skripsi kan ya kita pakai slide juga kan, pakai slide, pakai ini juga, pakai apa skripsi kan, berkas skripsi kan. Anggap aja kita lagi perlahan belajar menjalani ini skripsi, ya kan? Karena kan pasti sidang tuh, sidang kita presentasi kan, kalau slide kita ndak meyakinkan, tidak menarik, ya dosen juga males ngelihatnya. Ya udah, saya langsung nanya aja. Nah, kan ada yang kayak gitu tuh. Saking tulisan semua tuh. Jadi dosen tuh malas. Mungkin ini ya, teman-teman ingat generasi kita ini, generasi zaman sekarang, itu orang sudah malas membaca. Setahu saya seperti itu ya. Sudah malas baca. Kalau banyak betul bacaannya, orang tuh malas. Jadi poin-poinnya saja ya. Kedepannya nanti ya nanti ada saya kasih masukan lagi lah untuk yang bertugas maju. Jadi jangan baper. Nah, teman-teman boleh ini ya, boleh memberikan kritikan atau saran untuk teman-teman yang lain nanti yang maju ya. Intinya jangan baper kalau di orang yang berilmu itu orang yang menerima masukan, orang yang legowo menerima masukan. Itulah ciri-ciri salah satunya ciri-ciri orang yang berilmu. Legowo menerima masukan. Nah, itu. Baik, teman-teman. Ya, jangan tegang. Habis ini kuliah lagi kan? Iya Pak, kuliah lagi Pak. Ya, lanjut lagi kan. Tapi saya duluan keluar ini. Sempat makan kan? Sempat. Ya, insya Allah sholat maghribnya khusyuk lah. Tidak dikejar-kejar kan. Iya. Selesai juga. Mas Fatur presentasi. Ya kan? Iya selesai Pak. Alhamdulillah. Ya, alhamdulillah. Terakhir ini ya. Saya diberi dinasihati waktu kuliah dulu di S2. Kata dosen saya, apapun yang diperintahkan, ditugas oleh dosen, kerjakan aja. Apapun itu kerjakan aja. Kerjakan apapun itu perintah dosen. Insya Allah pasti selesai. Nah, itu yang saya pegang juga ya, waktu kuliah S2 dulu. Ya kita manusia biasa juga ya, pasti ada ngomel-ngomelnya lah. Kalau dikasih tugas tuh, harus begini, tugas begitu. Cuma ya tetap semangatnya semaksimal mungkin dan semampunya. Oke, teman-teman, sekali lagi saya ini ya minta maaf jika ada salah-salah kata. Ya, kedepannya teman-teman anggap aja perkuliahan kita ini sebagai sharing, berbagi ilmu supaya tidak beban. Jadi santai aja, jangan tegang. Ya, teman-teman tetap semangat.
Saya doakan teman-teman semua kerjaannya lancar, segala urusannya lancar, perkuliahannya juga lancar. Semoga dapat menjalani perkuliahan sampai lulus. Amin ya robbal alamin. Tetap semangat ya teman-teman ya. Semangat Pak, semangat terus. Semangat. Mas Hendrawan tolong sering-sering di mute ya. Sering bocor soalnya. Oh, hehe. Oke. Pak. Udah lama sih apa loh ini nama-nama teman-teman. Makanya ya kalau memang ini mute ya. Oke, kita tutup Yep. perkuliahan kita pada malam hari ini dengan doa kafaratul majelis. Subhanakallahumma hamdika asyhadu an la ilaha illa wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Warahmatullahi wabarakatuh.